الحمد لله الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بيقنا بالمؤمنين وآمن من فاز يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita menyatakan syukur kepada Allah yang terus melimpahkan nikmat-Nya. Semoga nikmat yang Allah limpahkan ini kita manfaatkan untuk menumbuhkan, menambahkan, menguatkan, mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'ut, tabi'in. Semoga kepada kita semua. Jamaah Jumat yang kami muliakan, sekali waktu baginda Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ya, bukankah engkau yang menyatakan bahwa uluk salam itu sunnah?" Dan menjawabnya wajib. Kata Rasul, betul. Ya. Jika ada pertanyaan, apakah ada ibadah yang sunnah lebih besar pahalanya dari yang wajib? Ada. Apa itu? Uluk salam. Kita ketemu saudara, sahabat, teman, kerabat, kita uluk salam duluan, sunnah. Kemudian yang mendengar salam kita wajib menjawabnya. Tetapi yang uluk salam duluan, sunnah, pahalanya besar daripada yang menjawab. Sehingga sahabat tanya, "Ya Rasul, bukankah engkau yang menyatakan bahwa uluk salam itu sunnah hukumnya?" Betul? Menjawabnya wajib. Benar, kata Rasul. Aku sudah 3 kali mengucapkan salam kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Engkau enggak jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Engkau diam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tetap engkau juga enggak jawab salamku. Kenapa tuh? Kata sahabat. Kata Rasul, hadirin sekalian, karena di jari tanganmu itu ada bara neraka. Ini ya Rasul. Iya. Emas. Rupanya sahabat itu yang uluk salam 3 kali tidak dijawab oleh Rasul karena dia pakai cincin emas. Hadirin sekalian. Di kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 3 tidak kurang dari 27 hadis-hadis tentang haramnya laki-laki umat Rasul pakai perhiasan emas. Sekali waktu ada guru besar, profesor, khitbah, melamar. Lamaran diterima, kemudian acara cincin, tukar cincin. Sohibul hajat yang punya putri minta diterangkan tentang apa hukumnya pakai perhiasan emas dengan sebab tukar cincin waktu ngelamar. Ya, jamaah yang saya muliakan. Akhirnya setelah saya diminta bicara, saya minta maaf kepada profesor. Akhirnya profesor minta maaf bahwa dia musyawarat dengan keluarga. Hasil musyawarat dengan keluarganya, tukar cincin tidak jadi. Dua-duanya cincin diserahkan kepada calon pengantin perempuan. Jamaah Jumat. Bahwa nikah itu sunnah Nabi, betul. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku.
Orang yang tidak suka dengan sunnahku bukan golongan aku. Biasanya sebelum nikah dilaksanakan hari H, puncak pernikahan, diawali dengan khitbah. Khitbah itu ngelamar, meminang, hadirin sekalian. Meminang itu memang sunnah Nabi, hadirin sekalian. Baginda Rasul waktu menikah dengan Siti Khadijah, diawali dengan meminang dulu, khitbah dulu. Abu Thalib ditemani oleh Sayyidina Hamzah meminang Siti Khadijah. Baru kemudian setelah itu menikah. Sehingga meminang itu memang sunnah Nabi. Kemudian nikah. Tetapi acara meminang yang belakangan ini, ya, kita ikut-ikut budaya orang lain, agama lain. Apa itu? Tukar cincin. Yang kedua, waktu cincin untuk calon pengantin laki-laki itu diberikan oleh calon mertua perempuan. Setelah cincin dipasangi, itu calon mertua perempuan merangkul calon mantu lakinya. Ya. Di dalam syariat Islam tidak ada melamar itu merangkul calon mertua perempuan kepada calon mantu laki-laki. Ada dua jadi. Tukar cincin tidak ada dalam syariat Islam, merangkul calon mantu laki-laki juga tidak ada dalam Islam. Itu yang kemudian orang Kristen, agama lain senang. Bahwa kita orang Islam nurut-nurut, ngikut-ngikut kebudayaan mereka. Sehingga kata Rasul, aku tidak jawab salammu karena engkau pakai cincin emas. Tidak kurang 27 hadis di kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 3 menerangkan tentang ketidakbolehan laki-laki pakai cincin emas. Sehingga 3 kali sahabat uluk salam kepada Rasul, Rasul tidak jawab. Para ulama berkesimpulan kalau salamnya sahabat kepada Rasul tidak dijawab, padahal menjawab salam itu hukumnya wajib, bagaimana sholat yang diakhiri dengan salam? Sebab sholat itu kaidahnya definisinya ma hiya shalah. As-salatu hiya aqwalun wa af'alun awwaluha takbir wa akhiruha taslim. Definisi sholat ialah sholat itu diawali dengan takbir, ya. Diakhiri dengan salam, diselingi dengan bacaan-bacaan dan gerak-gerak badan, diri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, af'al, ya. Aqwal, bacaan-bacaan, diakhiri dengan salam. Bagaimana kalau yang sholat kemudian mengakhiri sholatnya dengan salam? Karena rukun ke-12 sholat itu salam, ya. Padahal dia pakai cincin. Para ulama menyatakan berarti sholatnya enggak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia memakai perhiasan emas yang Rasul enggak kasih. Jangan. Laki-laki umatku itu jangan pakai perhiasan emas. Tetapi kemudian ada orang yang bilang, itu di surga tidak ada benda lain untuk ahli surga. Emas, intan, berlian, dan lain-lain. Itu memang Allah sediakan untuk hambanya yang taat, amanu wa amilus shalihat. 144 kali Allah sebutkan itu untuk bapak-bapak hadirin surga. Di Quran itu tidak kurang dari 144 kali. Amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Tetapi itu memang Allah sediakan untuk bapak-bapak hadirin sekalian, untuk hamba yang mukmin amanu wa amilus shalihat. Tidak ada benda lain saja. Emas, perhiasan, barang-barang yang luar biasa. Tentu ada perbedaan antara hukum di dunia yang memang harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak membolehkan umatnya yang laki-laki pakai perhiasan emas, baik cincin, gelang, atau kalung dan lain-lain. Perempuan boleh. Sekali waktu selesai Jumatan di Gatot Subroto, ada bapak-bapak keren nungguin saya. Dia tanya sama saya, boleh saya tanya? Boleh. Saya ini pakai cincin. Ini harganya lebih mahal dari emas 24 karat. Boleh enggak ini? Emas putih, platina. Ya.
Boleh. Emas putih itu hadirin lebih mahal dari emas 24. Tetapi memakainya boleh. Kenapa boleh? Emas 24 yang kuning nggak boleh, emas putih yang mahal lebih mahal dari emas 24 boleh. Jadi boleh tidak boleh itu tergantung pada ilat. Alasannya apa? Emas 24 karat kuning itu mengganggu perasaan orang-orang miskin. Dan orang muslim tidak boleh mengganggu perasaan orang-orang miskin. Sedangkan emas putih platina itu tidak mengganggu perasaan orang-orang miskin. Sehingga dalam hukum emas putih dibolehkan. Emas kuning 24 diharamkan. Sehingga kata Rasul, aku tidak jawab salammu 3 kali karena di jari tanganmu ada bara neraka. Oleh sahabat dilepasnya itu cincinnya, dibuang. Baru Rasul jawab. Yang saya maksud hadirin sekalian, nikah itu memang sunnah Rasul. Umat Rasul sangat dianjurkan nikah. Sebab di balik nikah itu ada nilai-nilai ibadah yang banyak, pahala yang berlipat. Kemudian tetapi ada sunnah lain yang bukan sunnah Rasul. Di balik khitbah, melamar, meminang. Apa itu? Tukar cincin. Kemudian yang ketiga rangkulan. Merangkul calon mertua perempuan, merangkul calon menantu laki-laki. Tidak ada dalam Islam itu. Tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita mengikuti sunnah Rasul. Ya, dan Rasul nyatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kamu itu wajib mengikuti sunnahku. Juga sunnah-sunnah yang dibawa oleh khulafair rasyidin. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasul yang baik, hadis yang betul-betul mengikuti sunnah Rasul dan bersama Rasul masuk surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liyudhiya wa lidukum wa lijmil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdur rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين تابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.